Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Susi Kitchen. Kali ini kita akan membuat srikaya khas Palembang. Untuk membuat srikaya ini bahannya sangat mudah sekali. Saya menggunakan daun pandan 3 lembar, sudah saya cuci bersih, kemudian telur, lalu santan dari 1 butir kelapa, lalu gula, kemudian garam sedikit. Nah, pandan ini akan kita haluskan dengan cara diiris, kemudian kita blender. Nah, irisnya seperti ini, lalu di blender, kemudian disaring. Jadi menghasilkan setengah gelas air pandan ya, air daun pandan. Nah, untuk step selanjutnya kita pecahkan telur. Lalu semuanya ya. Jadi saya menggunakan 5 butir telur. Santannya saya gunakan santan yang sangat kental sekali. Kemudian kita kocok lepas terlebih dahulu telur ini. Jika udah rata, bisa kita tambahkan gula. Garam dulu aja ya. Lalu gula. Gunakan garamnya sedikit saja, nggak sampai setengah sendok teh, pokoknya sedikit banget ya teman-teman. Kemudian kita kocok kembali sampai gulanya larut. Srikaya ini enak sekali disajikan bersama kue-kue lain, kue khas Palembang juga pastinya ya teman-teman. Nah, ini sepertinya wadahnya kurang besar, saya ganti pakai wadah lain ya. Kemudian masukkan daun pandan yang udah kita saring dan sudah blender dan saring tadi. Lalu masukkan santan kentalnya. Santannya ini dari 1 butir kelapa ya teman-teman. Kemudian gula dan telur ini sepertinya udah larut, bisa kita masukkan, tidak ada endapan gula yang tersisa. Kemudian kita aduk rata. Ini warnanya udah bagus sekali. Kita aduk untuk memastikan semuanya bercampur rata dan tidak ada endapan dari gula tadi ya, tapi memang gulanya udah larut semua. Jadi ini untuk mengaduk ini cuma untuk biar tercampur rata aja. Jika warnanya kurang hijau, bisa tambahkan pasta pandan sedikit. Saya gunakan pasta pandan sedikit biar warnanya lebih menarik dan aroma pandannya lebih kental. Kita aduk biar pasta pandannya bercampur rata. Nah, ini semua sudah bercampur rata. Kemudian kita saring terlebih dahulu sebelum kita masukkan ke dalam cetakan. Jadi tujuan disaring biar gumpalan telurnya ini tidak bersisa.
Jadi kalau disaring nanti tampilannya akan sangat cantik sekali. Nah, kemudian kita lanjut untuk masukkan adonan ini ke dalam cetakan. Cetakannya bebas ya teman-teman, bisa menggunakan cetakan mangkuk kecil atau cetakan puding seperti ini. Cetakannya tidak perlu diolesin mentega atau diolesin apa, bisa langsung aja karena dia tidak lengket. Dan dia juga tidak akan dikeluarin dari cetakan ini. Jadi makannya langsung dari cetakan ini. Kita masukkan semuanya sampai semua adonan habis. Jadi untuk takaran tadi dari resep akan menghasilkan 33 buah srikaya ukuran cetakan puding seperti ini. Kemudian kita kukus selama 20 menit aja. Masukkan semuanya. Jadi kukusannya udah dalam keadaan mendidih terlebih dahulu ya teman-teman. Nah ini setelah 20 menit hasilnya seperti ini. Ini udah matang dan siap diangkat. Tada! Srikaya ala Susi Kitchen udah selesai. Srikaya ini makanan khas Palembang. Ini tadi hasilnya seperti ini. Dan ada sisa adonan, saya gunakan cetakan kecil. Ini menghasilkan sekitar 9 cetakan. Jadi ini yang di sebelah sini pakai cetakan puding, jumlahnya lebih banyak. Nah makannya seperti ini yang saya bilang tadi. Nah lalu dimakan. Ini rasanya manis dan enak sekali. Kalau suka bisa tambahkan ketan ya teman-teman, ketan tumis atau ketan kukus yang udah dibumbuin. Jadi enak bener. Nah srikaya ini rasanya enak banget, top banget lah rasanya. Jadi srikaya ini menghasilkan segini banyak dari adonan tadi ya teman-teman. Tampilannya juga udah cantik sekali. Jangan lupa ya teman-teman, klik tombol subscribe di bawah dan klik like-nya juga. Share ya ke media sosial yang kalian punya, biar saya makin semangat bikin video selanjutnya.